Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Jember. Sekarang kita akan membahas latihan PAS dan UNBK SMP ya. Ini soal-soalnya kisi-kisinya sama. Ya, ini untuk ujian akhir SMP sekaligus untuk latihan UNBK. Ya, suatu ruangan langsung saja ya. Oh ya, untuk pembahasan yang lain linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Kalian bisa cek di situ, kalian bisa belajar dari situ. Ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Suatu ruangan berpendingin bersuhu 5 derajat Celcius. Setelah pendinginan diaktifkan, suhu ruangan tersebut turun 3 derajat setiap 4 menit. Ya, jadi ini adalah seperti garis bilangan ya. Ini sebenarnya kita bisa membayangkan termometer ya, atau garis bilangan seperti ini. Jika suhu ruangan pendingin sekarang adalah minus 13, di sini anggap saja 0, di sini minus 13 ya. Mesin pendingin telah diaktifkan selama berapa? Suhu ruangan pendingin pertamanya adalah 5 derajat. Ya, di sini adalah 0. Ya, di sini 5 derajat. 5 derajat. Nah, sekarang ternyata adalah minus 13. Nah, ini selisihnya berapa? Selisih suhunya yaitu 5 dikurangi min 13. Ya, di sini adalah 5 kurang min 13 berarti 18 menit. Ya. Nah, ini akan turun 3 derajat setiap 4 menit. Suhu ruangan pendingin sekarang sekian. Ini telah diaktifkan berapa lama? Maka T ya, waktu pengaktifannya itu adalah berarti 18 dibagi 4 menit. Oh, turun 3 derajat setiap 4 menit. Lah ini turunnya berapa derajat dulu? Ya, ini 18 derajat, suhu turun adalah ini bukan menit ya, derajat ya. Maaf tadi salah. 18 derajat. Nah, di sini suhu turun berapa kali penurunan? Ya, kita ngitung N ya. N sama dengan 18 dibagi 3 ya. Jadi di sini 18 dibagi 3 adalah 6. 6 kali penurunan. Setiap penurunan adalah 4 menit. Jadi waktunya adalah N dikali 4 ya. Jadi sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24 menit. Ya, seperti itu logikanya. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Hasil dari 3,5 ya, 3,5 berarti 3 ditambah setengah ya. Di sini ditambah 3 ditambah setengah gini aja enggak apa-apa. Ditambah di sini untuk proses pengalian ya, ini harus disamakan, maksudnya dijadikan pecahan biasa. Caranya 2 kali 3 adalah 6, 6 tambah 2 8. 8 per 3 dikali 3 per 4 ya. Jadi yang bisa coret kita coret seperti ini. Nah, 8 dibagi 4 ya, dapat 2. Ini coret dapat 2 sehingga di sini akan menjadi 3 tambah setengah ditambah 2 menjadi 5,5. Seperti ini prosesnya. Berikutnya, pada denah berskala 1:1350. Jarak kota P ke Q adalah 6 cm. Jarak P ke kota R adalah 8. Jadi P ya ke Q ya, ini adalah 6. Sedangkan P ke R pada denah P ke Q adalah 6, jarak P ke kota R 8. Ya. P ke kota R ini adalah 8. Selisih jarak PR dengan jarak PQ sesungguhnya. Ya, kita menghitungnya selisih di sini dulu. Jadi delta jarak ya, delta jarak itu adalah PR dikurangi PQ. Ya, jaraknya yaitu 8 dikurangi 6 sama dengan 2 cm. Nah, 2 cm baru kita kalikan ini. Ya.
Maka ini adalah di dalam peta ya, di kondisi sebenarnya dikalikan 1002 dikali 1350 ya, 1.350.000 maaf. Ya, sama dengan 350 dikali 2 adalah 700 ya, dari 2.700.000 cm. Nah, ini kita jadikan kilo, berarti 2.700.000 dibagi 1 nolnya 5 itu 2345 ya. Jadi kamu harus datang malam demi cium mama. Dari kilometer menjadi sentimeter itu 5 kali ya. Kamu harus datang malam demi cium. Oh, cm di sini ya, di sini mm ya. Jadi 5 kali ya. 1 2 3 4 5. Oke, berarti ini nolnya dicoret 5. Set tinggal 27 km. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 4. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 72 hari ya. Jadi ini hari, ini 72 dengan pekerjanya adalah 36. Jika pekerjaan itu harus diselesaikan waktu 48 hari, jika harus 48 hari, pekerja tambahan yang diperlukan ya, di sini misalnya P. Nah, tadinya ini adalah perbandingan terbalik karena semakin banyak pekerja waktunya semakin kecil. Jadi P dibagi 36 ya, ini sama dengan bawah bagi atas sama dengan atas bagi bawah ya, 72 bagi 48 sama-sama bagi 4 dapat 9, bagi 4 dapat 1 12, dibagi 3 dapat 3, dibagi 3 dapat 4 dibagi 72 itu 8 kali 9. Jadi kalau dicoret dengan 4 ya, ini kan 8 kali 9 ya, 8-nya tinggal 2 seperti itu. Jadi P-nya adalah di sini 3 dikalikan ke sini ya, 3 kali 2 kali 9 yaitu 6 kali 9 adalah 54. Yang tadinya 36 harusnya yang tadinya 36 sekarang harus 54. Penambahannya berapa? Ya 54 dibagi 36, dikurangi 36. Berarti ini adalah pinjam 1 tinggal 4. Ini jadi 14 kurangi 6 adalah 14 dikurangi 6 8 ya, 18. Jadi harus ditambah 18 pekerja. Oke, lanjut. Hasil dari ya 64 2/3 kali 8 64 2/3, 64 itu 2 pangkat, kalau 64 kan 8 kali 8 ya, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 6 ya, dipangkatkan 2/3, kalau 8 itu 2 pangkat 3 ya, ini kali ini pangkat min 1/3. Nah, ini kalau pangkat A pangkat N M ya, dipangkatkan N adalah A pangkat M kali N. Jadi ini akan menjadi, ini dicoret ya, menjadi 2, berarti 2 pangkat 4. Nah, kalau saya punya ini juga dikalikan ya, berarti menjadi 2 pangkat min 1. 2 pangkat min N itu sama dengan 1/2 pangkat N. Jadi ini akan menjadi 2 pangkat 4 dikali 1/2 sama dengan 2 pangkat 3 yaitu 8. Kita lanjutkan. Hasil dari bentuk akar berikut ini adalah 3 kali akar 48. Akar 48 itu berarti 48 bagi 4 dapat 12 ya. 12 ini adalah 4 kali 3, berarti ini adalah 4 kali 4 kali 3. Nanti 4-nya bisa keluar. Dikurangi 2, 75 adalah 5 kuadrat kali atau 25 kali 3 ya, ditambah 108 dibagi 2 dapat
54 ya, dibagi 9 dapat 6 ya. Jadi mikirnya bisa gitu. 6 itu 3 kali 2, berarti 9 kali 2 kali 3 kali 2 ya, seperti ini. 4-nya ini bisa keluar, berarti 3 kali 4 akar 3 dikurangi 5-nya bisa keluar, 2 kali 5 akar 3 ditambah 9 dan 2-nya bisa keluar. 9 jadi 3, 2 kali 2 ini jadi 2 akar 3. Nah, ini 3 kali 4 ada 12 akar 3 dikurangi ini 10 akar 3 tambah 6 akar 3. Jadi ini 12 kurang 10 adalah 2 akar 3. 2 akar 3 tambah 6 adalah 8 akar 3 ya. Tuh. Gambar berikut, banyaknya potongan lidi pada pola ke-10. Di sini bisa dihitung aja. 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. 6 ke 9 ditambah 3, 9 ke 12 ditambah 3. Jadi ini adalah bedanya, ini adalah A-nya. Rumus suku ke N, UN sama dengan A tambah N-1B. Jadi U10 sama dengan U10 itu adalah A-nya berapa? A-nya 6, 6 tambah 9 ya, kali bedanya adalah 3. Ya, jadi U10 ini nanti 6 ditambah 9 kali 3 adalah 18, 6 tambah 18 adalah 24. Oke, lanjut. Nomor 8. Aninda memotong pita menjadi 5 bagian, membentuk barisan geometri. Ya, jika potongan pita terpendek 6 cm, anggap saja A-nya sama dengan 6 cm dan terpanjang adalah, berarti menjadi 5 bagian kan, menjadi U5. Rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. U5 berarti AR pangkat 4 ya, ini adalah 486. Jadi U5 AR pangkat 4 adalah 486. Padahal A-nya adalah 6. 6R pangkat 4 adalah 486. Semua dibagi 6, R pangkat 4 sama dengan 486 bagi 6. Saya pakai kalkulator saja. 486 ya dibagi 6 sama dengan berapa? 81. Kalau R pangkat 4 81 berarti R pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4. Artinya R-nya sama dengan 3 dan A-nya 6. Panjang pita mula-mula adalah S ya. SN adalah A dalam kurung R pangkat N-1 dibagi R kurang 1. A-nya adalah 6, R-nya adalah 3, dipangkatkan N-nya di sini adalah berapa? Kan menjadi 5 bagian ya. S5 berarti. S5 3 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 adalah 2. 2 dengan 6 dapat 3. Maka 3 pangkat 5. Saya pakai kalkulator biar cepat. 3 pangkat 5. Ya. 243. 243 dikurangi 1 kali 3. Maka ini akan sama dengan 243 dikurangi 1 dulu sama dengan terus dikalikan 3. Dikali 3 benar ya, tadi saya coret, dikali 3 dikali 242 dikali 3 726. Saya nggak ada BC nya ya, kita nggak bisa buktikan. Kemudian nomor 9. Oh ya, ini tadi dari Mas, lupa nggak saya catat, Nasrul, dari Mas Nasrul soalnya. Sejak tanggal 8 ya. Jadi akan saya berusaha bisa membahas semuanya. Ini memang relatif mudah ya, nggak begitu hot. Ya kita lihat aja nanti ada yang hot enggak. Diketahui barisan aritmatika dengan aritmatika ya, barisan aritmatika UN sama dengan A tambah N-1 dikali beda.
Jadi berapa? U8 dulu ya. U8 adalah A tambah 7B. Ya, ini adalah 47. Dan U3 adalah A tambah 2B. Ini adalah 32. Ya, dari sini bisa kita eliminasi, A-nya habis ya, dikurangkan. 7 kurangi 2 adalah 5. 5B sama dengan 47 kurangi 32. Di sini dapat 5, di sini dapat 1, 15. Ya, jadi B-nya sama dengan 3. B-nya 3 kita bisa pakai ini ya, kita kembangkan ya. Saya pakai tinta lain aja. Ya, ini saya kembangkan menjadi A ditambah 3 kali 2 adalah 6 sama dengan 32, maka A-nya sama dengan 32 dikurangi 6. 30 dikurangi 4 24. 26. Ya, 32 kurangi 6 26. Suku ke-30 dari barisan itu adalah U30 sama dengan A ditambah 29B. A-nya adalah 26 tambah 29 dikali B-nya adalah 3. Sama dengan 26 ditambah 29 kali 3. 29 dikali 3 ini akan sama dengan 87. 87 ditambah 26 ditambah 26 sama dengan 113. Lanjut. Azizah menabung uang di bank sebesar 80.000. Ya, ini adalah 800.000 ya. Ini adalah tabungannya. Bank tersebut memberikan bunga ya per tahun ya. Ini adalah bunganya 18%. Agar tabungan Azizah menjadi 860, maka Azizah harus menabung selama mungkin ini bulan ya. Biasanya yang ditanyakan adalah bulan. Ya, misalnya ditanyakan dalam bulan, maka namanya saldo. Ya, saldo itu adalah tabungan ditambah bunga. Ya, jadi saldo adalah tabungan ditambah, karena ini dalam bulan, N per 12 dikalikan gitu ya, kali persentase bunga dikali tabungan. Ini tabungannya dipindah ruas ke kiri menjadi tabungan saldo dikurangi tabungan. Ini sama dengan N per 12 kali persentase bunga kali tabungan. Saldo kurangi tabungan, saldonya ini, tabungannya ini tinggal 60.000. 60.000 sama dengan N per 12. N per 12 kali persentase bunganya adalah 18 per 100. Per 100 18% ya. Dikali tabungan, tabungannya adalah 800.000. 800.000. Ini yang bisa dicoret, kita coret ya. Yang jelas ribunya bisa kita coret, ratusnya juga bisa kita coret ya. 12 ini sama-sama bagi 4. Ini bagi 4 dapat 3 ya, kurang enak ini. Dibagi 4 dapat 3. Ini dibagi 4 dapat 2. Oke. Kemudian 18 dibagi 3. Ini dapat 6 ya, 6. Oke, jadi saya tulis dulu ulang ya. 60 ini sama dengan N dikali 6 dikali 2 ya gitu ya. 6 dengan 60 dapat 10 ya. 10 bagi 2, 10 bagi 2 yaitu N, maka N nya sama dengan 5 bulan. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Soalnya mudah-mudah ya. Nah, gimana lagi? Saya nggak ngecek tadi. Untuk menambah modal usahanya, Pak Bayu meminjam uang di koperasi sebesar 10 juta. Ya, dengan bunga pinjaman 18% per tahun, ia mengembalikan pinjaman dengan cara mengaksur 20 kali. Dengan besar yang sama, besar sekali angsuran yang harus dibayar. Kita hitung total pinjaman dulu. Total pinjaman adalah pinjaman tambah bunga. Ya, jadi total pinjaman adalah pinjamannya berapa? Ya, ditambah untuk menambah modal, Pak Bayu meminjam uang di koperasi sebesar dengan per tahun. Maka jika akan mengembalikan pinjaman secara berangsur secara 20 kali, ya, besar dengan besaran sama, besar angsuran. Oke, 20 kali berarti N-nya 20. Sama dengan tadi, mirip ya. Adalah pinjaman tambah N per 12 kali persentase bunga
dikali banyaknya pinjaman. Tadi tabungan, sekarang pinjaman gitu aja ya. Tadi saldo, sekarang total pinjaman. Jadi total pinjaman ini sama dengan pinjaman ditambah N per 12, 20 ya. 20 sebentar. Ya, 20 per 12 ya kali persentase bunganya berapa? 18 per 100 kali pinjaman. Ya, di sini adalah 10 juta ditambah ini pinjamannya 10 juta ya. Ini disederhanakan dulu yang bisa sederhanakan biar lebih enak. 20 dengan 12 sama-sama bagi 2 dapat 6 ya. Bagi 2 dapat 10. Kemudian 18 bagi 6 dapat 3 ya. Nolnya dicoret. Oke, jadi 3 per 10 kali pinjamannya adalah 10 juta. 10 juta. Maka total pinjaman adalah 10 juta. Ini nolnya berkurang 1 ya. Nah, karena ada 10 tinggal 1 juta. 3 juta berarti 10 juta tambah ini 3 juta. 3 juta. Jadi total pinjaman adalah 13 juta. Yang kan diangsur 20 kali. Jadi angsuran adalah total pinjaman dibagi 20 angsurannya. 13 juta dibagi 20. Ya, nolnya dicoret 1. Ya. 1.300.000 dibagi 2. Ya, 1.300.000 dibagi 2 berarti 500.000 tambah 500.000 ya. 500.000 ditambah separuh jadi 150.000. Ya, kita mikirnya kan gitu ya. Jadi 650.000 angsurannya. 650.000. Oke. Ini adalah angsuran. Kemudian nomor yang lainnya, salah satu faktor. Nah, ini tinggal memfaktorkan saja. Ya, difaktorkan seperti ini. Jadi di sini 3x, di sini x ya. Kemudian ini 10 itu alternatifnya kalau enggak 5 kali 2 ya 2 kali 5 atau 10 kali 1 ya, 10 dan 1 di sini x saja ya. Terus kemudian 3 kali misalnya 2. Misal ini bukan 3 tapi x ini ya. X saya hapus saja dulu biar bersih. Ya, 3x ini memang akal-akalan sedikit ya. 10 kalau 5 kali 2, 2-nya saya taruh di sini ya cocok ini. 2-nya saya taruh di sini dan ini yang minus, dari sini yang plus 5. Kita cek 5 kali 2 ada 5 kali min 2 adalah min 10, cocok dengan yang kiri. Yang kanan adalah ini dikalikan. Jadi 3x kali x adalah 3x kuadrat, cocok. Tengah kali tengah adalah 5x. Di sini pinggir kali pinggir adalah min 6x, kalau ditambah adalah ya ini adalah min x, cocok dengan yang tengah. Jadi ini memang pemfaktorannya seperti ini. Salah satunya dipilih salah satu aja. Di sini ABC-nya nggak ada ya. 3x plus 5 dan x min 2. Kita lanjutkan nomor 13. Kok sempit ya? Sebuah segitiga 15-nya aja saya mundurin ke bawah sedikit ya. Oke. Sebuah segitiga panjang sisinya adalah 2x ya. Jadi saya sketch dulu segitiganya, anggap saja segitiganya seperti ini. Ya, sebuah segitiga panjangnya adalah 2x, 2x plus 2 dan 3x plus 1. Jika kelilingnya adalah 24, keliling adalah ditambah ya, 2x ditambah 3x plus 1 ditambah 2x plus 2. Ini adalah 24. Maka selisih sisi terpanjang dan sisi terpendek.
Kita cari X-nya dulu, 2X tambah 3X tambah 2X, 2 tambah 2 adalah 4, 4 tambah 3 adalah 7, 7X. Ya, di sini 24, ini adalah 1 tambah 2. Ya, 3 berarti. 3 dipindah ruas ke kanan menjadi min 3, 24 min 3 adalah 21. Maka X-nya adalah 3. Sisi terpanjangnya mana? Kita cari. Kalau ini 2X berarti 2 kali 3, X-nya 3 ya. 2 kali 3 adalah 6. Di sini adalah 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kalau ini 3 kali 3 9 tambah 1 sama dengan 10. Terpanjangnya adalah ini, terpendeknya adalah ini. Maka selisih terpanjang dan terpendek delta R ya. Selisihnya adalah terpanjangnya adalah 10, terpendeknya adalah 6 sama dengan 4 cm. Ini adalah selisihnya. Nomor 14. Himpunan penyelesaian berikut ini dengan X bilangan bulat adalah cara menyelesaikannya bagaimana? Ini saya kalikan dulu 3-nya ke dalam ya, saya kalikan dulu seperti ini menjadi 3 dikurangi 3X lebih besar dari 2X min 7 ya. Kemudian kedua ruas saya tambah 3. Kedua ruas saya tambah 3 berarti ini pindah ke sini ya. Berarti 3 ya lebih besar dari 2X tambah 3X ya, ditambah 3X. Kemudian minus 7. 7-nya saya pindah ruas ke kiri. Minus 7 dari plus 7 ya. 7 tambah 3 adalah 10. Lebih besar dari 2X tambah 3X adalah 5X ya. Paham kan ya? Minus dipindah ruas jadi plus. Kayak ini tadi. Minus dipindah ruas jadi plus. Ya, kemudian kedua ruas saya kalikan 5. Saya bagi 5, maka 2 lebih besar dari X, atau boleh juga ditulis X lebih kecil dari 2. Diketahui bilangan asli kurang dari 13. Nah, ini saya mundurkan ke belakang sedikit untuk menambah space mengerjakan. Oh, terpotong. 15. Suatu bilangan asli kurang dari 13 adalah semestanya. Jadi semestanya sendiri itu adalah S adalah mulai dari 1, bilangan asli ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 saja. 13 tidak ikut karena kurang dari 13. P faktor dari 12 ya. P adalah faktor dari 12, maka P sama dengan faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Ini adalah faktor-faktor dari 12. Komplement ya, komplement himpunan P adalah komplement himpunan P. Komplement selain ini, tapi yang ada di S ya. Jadi saya pakai hijau. Yang ada di sini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan, 5 berarti. Di sini tidak ada. Ini jangan berarti 7, terus kemudian 8, 9, 10, 11, 12 jangan. Nah, ini adalah komplement, P komplement selain P. Ya. Nomor 16, sekelompok anak terdapat 15 anak suka minum es dawet. Nah, ini akan saya mundurkan sedikit juga. Oke. Sekelompok anak terdapat 15 anak suka makan es dawet. Jadi ini adalah kita bikin ininya ya. Diagram Venn. Terdapat 15 anak suka minum es dawet. Ya, yang suka minum es dawet adalah 15 anak. 12 anak suka minum es kelapa. Jadi es kelapa itu adalah 12 anak suka minum es kelapa. Mudah, 3 anak tidak suka keduanya, berarti 3 di luar. Dan 10 anak suka keduanya, 10 anak suka keduanya. Gimana? Nah, karena 10 anak suka keduanya ini harus dikurangi 10. Jadi yang di sini itu hanya ada 5. Ini juga harus dikurangi 10, berarti yang di sini itu sebenarnya hanya ada 2. Ya. Banyak anak dalam kelompok, jadi ruang sampel yang tanyakan ya, NS.
banyaknya ruang sampel, ya ini tambahkan aja 5 tambah 10 tambah 12 tambah 3. Tambah 2 tambah 3. 15 tambah 5 yaitu 20. Nomor 17, fungsi 2x plus 5 dan FA adalah min 3. Nilai A itu berapa? Jadi kalau dimasuki A nilainya min 3. Jadi FA ya berarti 2A tambah 5 ini sama dengan min 3. Maka 2A sama dengan min 8 ya, 5-nya pindah ruas ke kanan, maka A-nya adalah min 8 bagi 2 yaitu min 4. Oke. Nomor 8. Oke. Suatu fungsi fx sama dengan ax tambah b. Jadi kalau dimasukkan min 2 hasilnya 13. Jadi f min 2 ya, di sini hasilnya 13. Berarti ini x-nya diganti angka 2. Jadi min 2a ditambah b sama dengan 13. Kalau dimasuki 3 min 7. F 3 min 7. Berarti ini digunakan x-nya diganti 3. 3a ditambah b sama dengan min 7. Kalau kita eliminasi ya, ini nanti yang ditanyakan ya. Kalau ini akan ini F2 dan F 3. Oke. Jadi ini kalau kita eliminasi, ini kita akan dapatkan B-nya. Oh, B-nya habis, A-nya yang dapat min 2, min 3A berarti min 5A sama dengan min 13, min 7 adalah min 20 ya. 20, maka A sama dengan min 4. Oke. A-nya sudah dapat, kita cari B. Pakai mana aja boleh. Pakai ini ya, misalnya A-nya adalah min 4, min 4 kali 3 adalah min 12 sama dengan ditambah B, maaf. Ditambah B sama dengan min 7, maka B adalah min 7 plus 12 sama dengan 5. A dan B nya dapat, maka fungsi aslinya fx sama dengan A nya adalah min 4 x ya, ditambah B nya adalah 5. Oke, kalau dimasukkan F2 berarti 2 dikali 4, min 4 dikali 2 tambah 5, yaitu min 8 tambah 5, yaitu min 3. Kalau F min 3, yaitu di sini, min 4 min 3 adalah 12, ditambah 5. Ini nanti akan sama dengan 17. Ya, kalau ditambahkan, ya di sini akan menjadi 14. Ini adalah hasil akhirnya. Nomor 19, gradien persamaan garis yang melalui, misalnya ini adalah X1, ini adalah Y1, ini X2, ini Y2, yang disebut gradien adalah delta Y per delta X. Kalian bebas ini sebagai X2, Y2-nya, ini X1, Y1-nya boleh sama saja hasilnya. Ini Y2 min Y1 per X2 min X1, itu adalah pengertian dari delta Y per delta X. Y2-nya adalah 6, dikurangi Y1-nya adalah 5, dikurangi minus adalah plus, berarti plus 5. Dibagi X2-nya adalah min 3, ya, dikurangi X1-nya adalah 2. Maka ini akan menjadi 11 dikurangi bagi min 5. Ini adalah jawaban. Boleh juga ditulis min 11 per 5, ini adalah gradiennya. Nomor 20. Persamaan garis yang melalui titik ini dan sejajar dengan garis yang melalui ini, berarti gradiennya sama. Kita cari gradiennya dulu, ini X1, ini Y1. X2 ini Y2, maka M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan Y2-nya adalah min 5, ya, dikurangi 4, dibagi X2-nya adalah 5, dikurangi min 1. Dikurangi min 1 sama dengan tambah 1 ya, maka gradiennya adalah min 9 dibagi min 6. Maaf, plus 6 ya. Plus 6. Sama-sama dibagi 3 menjadi min 3 dibagi 2. Ini adalah gradiennya. Karena ini sejajar, maka gradiennya langsung kita pakai. Persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Y-nya adalah 6, Y-nya tetap Y. Y1-nya adalah min 4, min kali min adalah plus 4. M-nya adalah min 3, min 3 per 2, X min 1. X min 1-nya adalah 6, min 6. Ini 2-nya dikalikan ke sini, 2Y plus 8 ya. Ini min 3-nya dikalikan ke dalam, min 3X plus 18. Kemudian dipindah ruas ke kiri semua, 2Y plus 3X
8 dikurangi min 18 tinggal min 10 sama dengan 0. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian nomor 21, 3 tahun yang lalu umur kakek ya, 5 kali umur cucunya ini sekarang 3 tahun YL. Nah, ini ke atas 3 tahun YL. Yang lalu ini 3 tahun yang lalu umur seorang kakek 5 kali umur cucunya. Saat kakek ini umurnya dikurangi 3 ya, 3 tahun yang lalu kan ya, ini sama dengan 5 kali umur cucu, sama dengan 5 kali umur cucu saat itu juga harus dikurangi 3 karena 3 tahun yang lalu ya. Maka umur cucu 2 tahun yang akan datang ini sekarang 2 tahun yang akan datang. Nah, jika jumlah umur mereka sekarang adalah 78, berarti kakek tambah cucu sekarang ya, U ya, cucu itu U ya. Kakek tambah cucu sudah terlanjur U. Atau diganti C aja ya, cucu. 5 cucu dikurangi 3 juga ya. Jadi kakek ditambah cucu sama dengan berapa? Sekarang ya, bisa sekarang adalah 78. Dari persamaan ini kita dapatkan kakek dan cucunya usianya sebenarnya berapa. Di sini kakek dikurangi 3 sama dengan 5 cucu dikurangi 15. Nah, persamaan ini saya lanjutkan di sini. Kakek dikurangi 5 cucu sama dengan min 3-nya saya pindah ruas ke kanan sama dengan 15 dikurangi 3 min 15 plus 3 min 12. Padahal kakek tambah 7 ini sama dengan 78. Jadi kita kurangkan ya, kita eliminasi. Berarti ini 6 minus 6 cucu sama dengan kakeknya habis ya. 2 ditambah ya, ditambah 8 tambah 2 adalah 0, nyimpen 1. Ini adalah 8 tambah 1 90. Maka cucu adalah 90/6. Ya, 90/6. Kok minus ya umurnya cucu? Oh, ini minus 90. Minus 90. Jangan dulu. 8 ini 1, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 1, 9. 90 bagi 6. Kok umurnya enggak enak gitu ya? Ini 78. Ini tadi 15. Ini ada yang salah tulis. Kakek, oh bener ya. Kakek dikurangi 5 cucu sama dengan 3-nya ini kan kesini jadi plus. Jadi ini min 12. Kok enggak enak persamaan. 3 tahun yang lalu kakek dikurangi 3, cucu dikurangi 3. Ya. Umur seorang kakek 5 kali umur cucunya. Jika jumlah umur mereka sekarang 78, kakek tambah 7, maka cucunya 2 tahun yang akan datang adalah umur cucu. Di sini cucu umurnya adalah ya gimana lagi? Ya, sekian tahun, sekian bulan gitu ya. 90 bagi 6. 90 bagi 6. Oh, 15 ada. Bulat ternyata. 15 tahun. Jadi sekarang cucu adalah 15 tahun. 2 tahun yang akan datang, 2 TH yang akan datang ya, berarti cucu adalah 15 tambah 2 yaitu 17 tahun. Oke. Loh, ini sudah 21 ya, sekarang nomor 22. Luas sebuah belah ketupat adalah 216 ya. Luas sebuah belah ketupat adalah 216. Ini adalah belah ketupatnya. Ya. Oke. Luas adalah setengah dikali D1 kali D2. Ini adalah D1-nya misalnya. Ini adalah D2-nya. Ya, luas sebuah belah ketupat adalah 216. Panjang salah satu diagonalnya adalah 18. Anggap saja D1-nya adalah 18. Ya, panjang diagonal lainnya berapa?
216 sama dengan 1/2 dikali 18 kali D2. D2 yang ditanyakan. 216 dibagi 18 dulu. Ya. 216 dibagi 18 ini sama dengan 12. 12 sama dengan setengah dari D2. 2-nya dikalikan ke sini maka 24 sama dengan D2. Jadi D2-nya adalah 24 itu. Oke. Nomor 24, besar sudut dalam suatu segitiga adalah sekian ini. Jadi ini adalah sebuah segitiga, ini 2x, di sini 2x min 8, di sini adalah 4x min 8. Ya. Segitiga tersebut merupakan segitiga apa? Ya, kita lihat sudut-sudutnya berapa. Kalau ditambah 2x tambah 2x min 8 ya, ditambah 4x min 8 ini sama dengan 180 derajat. 2x tambah 2x adalah 4x, 4x tambah 4x adalah 8x, 8x sama dengan 180 dikurangi 8 dikurangi 8 berarti tambah 16. Ya, berarti 8x sama dengan 196. Ya, 196 bagi 8 196 bagi 8 sama dengan X-nya angkanya ndak enak ya. 196 bagi 8 sama dengan 24,5. X sama dengan 24,5. Jadi yang sudut ini, sudutnya adalah kita lihat 2x min 8, 24,5 kali 2 dikurangi 8. 24,5 kali 2 sama dengan 49 dikurangi 8 sama dengan 41 sudutnya. Di sini adalah 24,5 kali 2 aja ya. Ya. 24,5 kali 2. Ya, oke. 49, di sini 49. Sedangkan ini sudutnya enggak pas ya. Ini seharusnya sudutnya yang jangan lancip kelihatannya. 24,5 ya. Kali 2 ada 49 kali 2 lagi adalah 98, 98 dikurangi 8. 90, ini 90 derajat. Jadi sketnya harusnya gini. Ya karena ini 90 derajat, ya, ini 41 dan ini adalah 49, maka di sini jelas segitiga siku-siku. Oke. Karena ada salah satunya siku-siku. Perhatikan gambar panjang CE adalah, ini adalah kesebangunan, ya, kesebangunan panjang ini sama dengan panjang ini, tadi panjang CE. Karena ini sama panjang, ini 10, panjang ini berarti 8. Bukan kesebangunan, belum tentu ya. Ini jelas ini adalah panjang CE. Untuk yang pertama, ya, jadi saya akan berhitung CB. CB ini adalah triple Pitagoras yang pertama. Kalau ini 17, ini adalah 8, berarti ini adalah 15. Ya, 15. Jadi 15 itu 225. Kita lihat aja, 225 ditambah 8 adalah 64. Kalau ditambah adalah 289. Ini kalau di akar 17 kita kuadratkan itu 289. Oke. Jadi ini 15. Jadi CB adalah 15. Sedangkan EB ini triple Pitagoras juga, triple. Jadi kalau ini 8, ini 10, ini adalah 6. CB adalah 6. Yang ditanyakan adalah CE. CE sama dengan CB dikurangi BE. Ya. CB dikurangi BE atau EB sama saja dibolak-balik ini. 15 dikurangi 6 yaitu 9. Jadi CE ini panjangnya adalah 9. Kok kayak G ya? 9. Tetap kayak G. 9. Oke. Nomor 26, perhatikan gambar berikut panjang busur AB. Untuk menghitung panjang busur AB kita perhatikan sudutnya adalah 120 derajat ya. Sudut ini adalah 120 derajat. Jadi busur ya, busur AB ini adalah 120 kali 360 kali keliling lingkaran. Berarti 120 bagi 360, ini dicoret nolnya, sama-sama dibagi 12, ini dapat 1, dapat 3 ya. Keliling lingkaran adalah 2 pi r.
Berarti 2 kali pi-nya adalah 22/7, R-nya adalah 21. 21 yang bisa kita coret 3 kali 7 adalah 21 ya. 21 ini habis, tinggal 2 kali 22 adalah 44. Oke. Sebuah taman sekolah berbentuk lingkaran dengan jari-jari 5 dengan jari-jari 5 meter ya. Jadi taman sekolah berbentuk lingkaran. Ya, jari-jarinya adalah 5 meter. Ya, di sekeliling taman di bagian luar dibuat jalan selebar 2 meter. Di sini jalan selebar 2 meter. Di dalamnya atau di luarnya ini. Di sebuah taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 5 meter, di sekeliling taman di bagian luar, bagian luar. Ya, dibuat jalan selebar 2 meter di bagian luarnya sini ya. Di luarnya taman. Ini adalah 2 meter. 2 meter. Dan akan diberi kerikil hias dengan harga 60.000 setiap meter persegi, biaya pemberian kerikil. Ya. Jadi kita untuk luas jalan adalah luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Luas lingkaran besar adalah berarti kita menghitung luas yang saya arsir biru ini ya. Nah, luas ini berapa? Luas lingkaran besar adalah ini jari-jarinya berarti 7. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat, berarti pi kali 7 kuadrat ya. 7 kuadrat dikurangi keliling lingkarannya kecil, pi r kuadrat juga, jadi pi kali ini adalah 5 kuadrat. 5 kuadrat. Nah, kalau ini bisa pakai 22/7 ya. 22/7 kali 7 kali 7, kalau ini pakai 3,14 saja. Ya. Jadi dikali 25. Ya, di sini dicoret 22 kali 7 berapa? Ya, 22 dikali 7 sama dengan 154. Ya, 154 dikurangi 3,14 kali 25. 3,14 kali 25. 78,5. Ini kita kurangkan 154 dikurangi 78,5 sama dengan 75,5. Jadi biayanya nanti saya hitung pakai warna merah. Tinggal kalikan 600.000. Ya. Maka biaya sama dengan 75,5 kali 60.000. Ya, ini kali 60.000 kali 60.000. Wow, banyak kan? Ya. 4.530.000. 4.530.000. Ya, kalau uang ada RP-nya dan ada 0,00. Oke, nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Ya. Diketahui segitiga ABC, ini segitiga ABC dan segitiga KLM kongruen. Ya. Jumlah panjang KL dan KM, jumlah panjang sisi KL dan KM. Karena kongruen, ya ini kita setarakan, ya. Kita paksa di sini yang X, kita paksa di sini yang sudut Y. Ya, sudut X itu tepat L, sudut Y itu tepat K, ya, sudut K, dan ini M-nya posisi di sini. Karena ini ada kongruen sama persis, berarti ini 4,2. Ya, ini 6 dan ini 7. Jumlah panjang KL dan KM. KL berarti KL ini adalah 6 ditambah KM adalah 7. 6 tambah 7 adalah 13. Oke. Nomor 29, panjang X ya, segitiga di samping ini lebih enak kita jadikan dua segitiga. Ini adalah tinggal bandingkan, di sini X, di sini 12, di sini 15, di sini adalah 6 tambah 12 ya, 18. Nah, maka X dibagi 15 ya, bagian bawah sama dengan 12 bagi 18, 12 bagi 18. Di sini sama-sama kita bagi 3 dapat 4. Oh, bagi 6 saja langsung ya, bagi 6 dapat 2 yang atas. Ya. Bagi 6 maka ini dapat 2, di sini bagi 6 dapat 3.
Maka X sama dengan 15 kali 2 per 3, dicoret dapat 5, 5 kali 2 adalah 10, jadi 10 cm. Nomor 30, ini adalah nomor terakhir di paket ini. Ya ternyata sampai akhir paketnya tidak ada yang menyulitkan ya, mudah-mudahan. Nah ini justru malah cocok untuk yang belum begitu menguasai matematika. Sebuah bak air berbentuk tabung dengan diameter alas 120 diameter ya. Kalau diameter harusnya kuadrat. Jadi kita gambar tabungnya ya seperti ini. Oh diameter, maaf, bukan kuadrat, diameter saya kira luas. Benar, ini adalah 120 diameter. Berarti jari-jarinya separuhnya ya. Jari-jarinya cuma 60 ya. Di sini R-nya sama dengan 60. Dan tingginya 1,4. Ini adalah tinggi sama dengan 1,4. Ya, bak itu akan diisi sampai penuh dengan kecepatan aliran berarti ini debit ya. Debitnya adalah 0,5 liter setiap detik per detik. Nah, ini adalah debit. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi bak air tersebut. Jadi rumusnya debit sama dengan volume bagi waktu. Yang tanya adalah waktu, maka volume bagi debit. Kita hitung volumenya dulu. Volumenya ini kita hitung dalam meter ya. Volume kita hitung ini dalam desimeter. Jadi 120 ini dalam desimeter, berarti diameternya adalah atau jari-jarinya adalah 6 dm. Ya, 6 desimeter adalah jari-jarinya. Kemudian tingginya adalah kalau meter jadikan desimeter, justru dikalikan 10, 14 desimeter. Volume adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah pi R kuadrat kali T. Pi-nya adalah 22/7, dikali R-nya adalah 6, dikali 6. Terus kemudian dikali T, T-nya adalah 14. Kita kalikan dulu, kita sederhanakan paling tidak. 7 dengan 14 ini bisa kita coret ya. Ini akan menghasilkan 2, berarti 44 kali 36 ya. Jadi T sama dengan volumenya adalah 44 dikali 36 dibagi debitnya adalah 0,2 ya. 0,5, 1/2. Jadi di sini 88 kali 36 ya, sama dengan dalam detik ini ya. 88 kali 36, kok keliru 0. 88, ini dalam detik ya. Detik kalau mau dijadikan jam ya, jam 3600 ya, dibagi 88 kali 36 bagi 3600 ya, 3600 detik. Jadi ini dicoret berarti 0,88 jam. Ya, kalau mau jadikan menit kalikan 60 detik. Kembali dikalikan ya. Ya, gimana lagi? Misalnya dalam jam seperti ini, misalnya mau dalam menit ya, ini dikalikan 60, 0,88 kali 60 gitu boleh. Ya, ini dalam menit. Kalau mau dalam detik ya padanya tadi ya, alternatifnya gini. Jadi 0,88 dibagi dikali 60, 52,8 menit. Kalau mau campuran dengan detik ya ini 52 dikali 0,8 kali 60 sama dengan 52 menit ya. 0,8 kali 60, 0,8 kali 60 sama dengan 48 detik. Nah, 52 menit 48 detik. Kalau dalam jam ya seperti ini. Ya kalau dalam detik ya ini nggak usah diapa-apain, tinggal kalikan saja. Ya 88 kali 36. 88 kali 36. Nah, ini dinyatakan dalam berbagai macam ya. 3168. 3168 detik. Bisa dalam detik, bisa dalam menit, bisa campuran. Ya itu terserah mana yang ada di option, misalnya itu adalah soal opsional. Oke, thank you for watching. Semoga ini bermanfaat ya untuk menu belajar hari ini di masa corona. Oke. Semoga
prahara ini segera selesai. Kita berdoa. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.